Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang semuanya. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas rahasia Ionika L Detector, sebuah alat yang selama ini mungkin terdengar misterius bagi sebagian orang. Banyak yang penasaran, tapi sedikit sekali yang benar-benar tahu bagaimana cara kerjanya. Kalau di luar negeri, alat seperti ini biasanya dikenal dengan nama dowsing rod atau lebih spesifik L-rod. Sebutan ini berasal dari bentuknya yang menyerupai huruf L, dan biasanya digunakan untuk mencari logam, emas, dan lainnya. Di Indonesia, banyak orang menyebutnya tongkat pendeteksi, tongkat L, atau bahkan ada yang menyebutnya alat pencari emas jarak jauh. Sebutan ini biasanya tergantung fungsi yang mereka tahu. Nah, kalau versi ini, saya beri nama L Detector. Kata L Detector saya ambil karena alat ini memang dirancang dengan konsep deteksi ion dan medan elektromagnetik untuk meningkatkan akurasi. Sedangkan L Detector bukan sekedar diambil dari istilah L-rod yang dikenal di luar negeri. Huruf L di sini juga saya ambil dari inisial nama saya pribadi yaitu L Bahri MST. Jadi, meskipun bentuknya mirip dengan yang dikenal di luar negeri, L Detector bukan sekedar alat biasa. Ini adalah versi yang sudah saya kembangkan menggunakan material pilihan, pengaturan maksimal, dan fitur yang mampu membedakan logam biasa, emas, bahkan emas asli dan palsu. Secara khusus, L Detector adalah alat pendeteksi logam yang bekerja dengan memanfaatkan medan elektromagnetik. Berbeda dengan metal detektor biasa yang hanya memindai area dekat permukaan tanah, mampu menjangkau jarak yang jauh lebih luas, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga memudahkan pencarian logam berharga seperti emas, perak, atau benda bersejarah lainnya. Namun, walaupun fungsinya menarik, masih banyak orang yang salah paham, ada yang mengira L Detector hanya bisa mendeteksi emas, ada juga yang menganggapnya sama saja dengan metal detektor. Disinilah saya akan menjelaskan dengan bahasa yang sederhana dan masuk akal, agar Anda bisa memahami secara benar dan utuh. Dan tentu saja, saya akan memperkenalkan L Detector yang kami rancang agar mampu memberikan performa maksimal dengan harga yang tetap terjangkau. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir, karena penjelasan ini akan membuka wawasan Anda tentang teknologi pendeteksi logam yang satu ini. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Secara umum, ada 3 jenis alat yang biasa digunakan untuk mencari logam atau benda berharga, yaitu dowsing rod L-rod, metal detector, dan pointer. Metal detektor atau yang biasa disebut MD adalah alat elektronik yang menggunakan baterai dan medan elektromagnetik untuk menemukan logam di bawah tanah maupun di permukaan. Alat ini berfungsi mendeteksi logam secara umum, dan biasanya digunakan untuk mencari emas, koin, atau benda logam lainnya. Kebanyakan MD memiliki kemampuan kedalaman sekitar 50 cm. Sejauh pengetahuan saya, jika ingin mendapatkan metal detektor dengan performa maksimal, kita harus mengimpor dari luar negeri, dengan biaya yang bisa mencapai ratusan juta rupiah. Pertanyaannya, adakah detektor yang hanya fokus mendeteksi emas saja? Jawabannya, tidak ada, baik L-rod, MD maupun pointer. Kesimpulannya, apabila ada yang mengklaim alatnya hanya bisa fokus mendeteksi emas saja, maka klaim tersebut perlu dipertanyakan. Kecuali memang di lokasi tersebut tidak ada jenis logam lain, barulah masuk akal jika alat tersebut hanya mengarah ke satu target. Pada umumnya, penggunaan metal detektor mengharuskan pencarian dilakukan dengan menyisir tanah secara menyeluruh, satu persatu. Artinya, untuk mencari benda di satu lahan saja bisa memakan banyak tenaga dan waktu, sementara kita tahu, waktu adalah emas. Dengan bantuan Ionika L Detector, proses pencarian dapat dipersingkat secara signifikan. Meski demikian, sudah menjadi hukum alam bahwa ketiga alat ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana dengan pointer? Pointer adalah alat kecil yang biasanya digunakan untuk mempersempit lokasi temuan setelah sinyal awal didapat dari alat pendeteksi utama. Fungsi utamanya adalah memeriksa titik-titik spesifik secara lebih tepat, cepat, dan detail, sehingga membantu memastikan posisi benda logam secara akurat sebelum dilakukan penggalian. Pointer memang tidak didesain untuk mencari logam dari jarak jauh, tapi hanya untuk mempercepat proses pencarian tepat di lokasi penggalian. Artinya, jika pencarian emas di lahan yang luas dengan hanya mengandalkan pointer, prosesnya akan jauh lebih melelahkan dan memakan waktu dibandingkan menggunakan L Detector yang memiliki jangkauan lebih luas. Oleh karena itu,
pointer lebih cocok digunakan sebagai pelengkap untuk pencarian awal, kemudian pointer untuk memastikan titik presisi, akan membuat proses pencarian menjadi lebih efektif, efisien, dan akurat. Lalu bagaimana dengan L-detektor? Sekarang kembali ke pembahasan utama. Perlu kita tahu bahwa L-detektor berbeda dari keduanya karena tidak memakai baterai. L-detektor yang sudah dimodifikasi ini sudah menggabungkan teknologi elektromagnetik dengan energi batin khusus. Sehingga tidak hanya mendeteksi logam fisik, tapi juga mampu merasakan energi gaib dan lokasi yang berenergi negatif, serta memberikan perlindungan spiritual bagi penggunanya. Tapi ingat, kita jangan bersandar penuh pada kekuatan tersebut karena pada hakikat semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemampuan Elrod pada umumnya berada di kisaran kedalaman 3-5 meter ke bawah, tergantung pada tingkat kelembapan tanah di lokasi pencarian. Dalam praktiknya, jika terdapat benda yang lebih dekat, alat biasanya akan mendeteksi yang terdekat terlebih dahulu sebelum menangkap sinyal dari objek yang lebih jauh, baik secara horizontal maupun vertikal. L-detektor dirancang agar meskipun harganya jauh lebih terjangkau berpotensi lebih peka, seiring upaya pengembangan dan inovasi. Prinsipnya sederhana, jika ada yang murah namun berkualitas, kenapa harus memilih yang mahal? Berikut penjelasannya, L-detektor dirancang dengan teknologi medan elektromagnetik yang telah dioptimalkan, sehingga mampu bekerja secara maksimal di berbagai kondisi tanah, bahkan di area yang mengandung besi maupun di bawah permukaan air. Dalam pengujian lapangan, alat ini terbukti memiliki jangkauan vertikal antara 8 hingga 12 meter, tergantung ukuran dan jenis target yang dideteksi. Selain itu, L-detektor juga memiliki jangkauan horizontal sekitar 100 hingga 125 meter, yang memungkinkan pengguna memindai area luas tanpa harus berpindah terlalu sering. Dengan kombinasi kemampuan vertikal dan horizontal tersebut, alat ini sangat efektif untuk pencarian target bernilai tinggi, baik di darat, perairan, maupun lokasi bersejarah. Sekali lagi akan saya kupas sampai tuntas. Biar tidak penasaran, akan saya jelaskan sedetail mungkin dengan bahasa yang mudah dipahami, supaya masuk akal dan dapat diterima oleh akal sehat, karena sampai hari ini belum banyak yang menjelaskan alat ini sedetail ini. Perlu diingat, Ionika L-detektor ini bukan buatan pabrik, melainkan hasil perakitan khusus dengan kualitas terjaga. Meski bukan pabrikan, saya menggunakan stainless pilihan dan tembaga pilihan, sehingga kekuatan dan akurasinya tetap maksimal. Selain itu, saya juga mengatur alat ini pada setting tertinggi, supaya mampu mendeteksi hingga kedalaman luar biasa dan jarak horizontal yang jauh. Inilah keunggulan L-detektor, dirancang bukan sekadar untuk dipakai, tapi untuk memberi hasil pencarian yang cepat, tepat, dan memuaskan. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar saya semakin semangat berbagi ilmu dan pengalaman. Bagi yang membutuhkan L-detektor, silakan klik link di deskripsi di bawah ini. Perlu diingat, harga dapat berubah sewaktu-waktu, jadi jika berminat, segera lakukan pemesanan. Jangan lupa juga beri bintang 5 sebagai bentuk dukungan. Jika ada masalah dengan alat yang kami kirim, jangan ragu untuk menyampaikan keluhan. Untuk pengiriman, paket akan kami kirim di hari yang sama, kecuali ada kendala tertentu, karena bagi kami prinsipnya, lebih cepat, lebih baik. Apabila terjadi keterlambatan pengiriman, itu berada di luar kendali kami karena tugas utama kami adalah mengirim paket sesuai alamat yang dicantumkan pembeli. Meski demikian, kami tetap memantau hingga paket tiba dengan selamat di tujuan. Intinya, kapanpun, kami siap melayani Anda semaksimal mungkin, karena kepuasan pembeli adalah tujuan utama kami. Oke, kita lanjut. Yang pertama, saya ingin menjawab rasa penasaran banyak orang, bagaimana cara kerja Ionika L-detektor tanpa baterai bisa bekerja maksimal. Semua ini akan saya jelaskan secara tuntas, sesuai kemampuan saya. Sebelum pembahasan dilanjutkan, mungkin baiknya akan saya kasih gambaran dulu biar lebih mudah dipahami. Di dunia ini, banyak hal yang terjadi tanpa kita sadari. Ada angin yang tak terlihat, tapi kita tahu keberadaannya dari gerakan daun. Ada aroma masakan yang langsung terasa, walau kita belum melihat wujudnya. Ada suara musik dari radio, walau kita tak pernah melihat pemancarnya. Sama seperti itu, ada logam yang tertanam jauh di dalam tanah. Diam, tak terlihat, tapi sebenarnya meninggalkan jejak halus yang bisa dibaca. Selama ini, kebanyakan orang hanya mengenal alat pencari logam yang bekerja dengan gelombang elektromagnetik kuat,
jarak dekat, dan deteksi langsung. Tapi L-detektor berbeda. Ia seperti memiliki indera keenam elektronik, yang mampu merasakan gangguan halus pada medan alami bumi. Gangguan itu bisa datang dari emas, perak, atau logam lainnya yang tertanam di bawah permukaan. Bagi sebagian orang, teknologi ini terdengar seperti cerita fiksi. Terlalu luar biasa untuk dipercaya. Tapi jika kita mau membuka pikiran, melihat dari sisi ilmu alam, geologi, dan fisika, kita akan menemukan bahwa apa yang dilakukan L-detektor sesungguhnya punya penjelasan yang masuk akal. Dan disinilah perjalanan kita untuk memahaminya. Untuk memahami L-detektor, kita harus mulai dari satu prinsip sederhana. Setiap benda di alam ini, sekecil apapun, akan mempengaruhi lingkungannya. Bayangkan, kita berdiri di tepi danau yang tenang. Airnya terlihat datar, tapi di dasar danau ada batu yang diam. Batu itu tidak bergerak, namun ia membuat arus air berubah, membentuk riak kecil yang hampir tak terlihat. Logam yang tertanam di dalam tanah, bekerja dengan cara yang mirip. Ia tidak mengeluarkan suara, tidak memancarkan cahaya, tapi keberadaannya mengubah lingkungan di sekitarnya. Ia mempengaruhi kelembapan tanah, mengubah aliran ion, bahkan sedikit membelokkan medan listrik alami bumi. Perubahan ini sangat halus. Mata manusia tidak bisa melihatnya, telinga manusia tidak bisa mendengarnya. Tapi L-detektor diciptakan untuk merasakan perubahan tersebut. L-detektor bekerja seperti telinga yang mampu menangkap bisikan di tengah keramaian. Seperti radio yang disetel hanya untuk mendengar satu siaran tertentu. Atau seperti kamera termal yang bisa melihat panas yang tertinggal, walau sumbernya sudah pergi. Dengan membaca gangguan kecil ini, L-detektor bisa mengarahkan pengguna ke lokasi yang menjadi sumbernya. Sumber itu bisa saja emas, perak, atau logam lain yang tertanam di bawah tanah, bahkan di kedalaman belasan meter, atau jarak horizontal puluhan hingga ratusan meter. Analoginya dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan angin. Kita tidak pernah melihat angin dengan mata telanjang. Tapi kita tahu angin itu ada, dari gerakan dedaunan, dari suara yang berdesir di telinga kita, dari rasa sejuk yang menyentuh kulit. L-detektor bekerja seperti itu. Ia tidak melihat logam secara langsung, tetapi membaca gerakan medan di tanah yang berubah karena adanya logam. Bayangkan lagi sebuah radio. Kita tidak tahu di mana posisi pemancar siaran. Tapi ketika kita memutar frekuensi, tiba-tiba terdengar suara musik atau berita. Itulah sinyal. Logam di tanah memantulkan atau mengubah gelombang alami bumi, dan L-detektor seperti radio khusus yang disetel hanya untuk menangkap tanda-tanda itu. Atau, bayangkan kamera termal. Seorang berjalan di lantai dingin, lalu pergi. Dengan mata biasa, kita tidak melihat apa-apa. Tapi di kamera termal, kita bisa melihat jejak panas yang ditinggalkannya. Begitu pula logam di tanah, ia meninggalkan jejak yang tak terlihat, tapi bisa dibaca L-detektor. Dan masih ada lagi. Pernahkah Anda berdiri di jembatan, lalu merasakan getaran kecil ketika ada mobil lewat di ujung yang jauh? Walaupun mobilnya belum terlihat, getarannya memberitahu kita bahwa sesuatu sedang bergerak di sana. Logam juga memberi getaran pada medan di sekitarnya, dan L-detektor dirancang untuk mendeteksi getaran itu. Rahasia ilmiah di balik L-detektor. Kalau kita ingin memahami secara lebih mendalam, kita perlu mengenal beberapa fenomena alam yang sering terjadi, meski jarang kita sadari. Yang pertama adalah efek baterai alamiah. Dalam dunia geologi, jika logam berada di dalam tanah yang lembab, dan di sekitarnya terdapat mineral atau jenis logam lain, akan tercipta beda potensial listrik kecil, mirip seperti baterai. L-detektor ibarat voltmeter yang sangat sensitif, yang mampu membaca beda potensial ini dari jarak jauh. Yang kedua adalah polarisasi medan. Medan listrik dan medan magnet bumi biasanya mengalir dengan pola tertentu. Logam di tanah bisa mempolarisasi atau membelokkan medan ini, persis seperti lensa yang membelokkan cahaya. L-detektor mampu melihat pembelokan tersebut dan mengarahkan pengguna ke sumbernya. Yang ketiga adalah penyerapan dan pemantulan gelombang. Tanah menyerap atau memantulkan gelombang elektromagnetik alami bumi dengan cara berbeda, tergantung isi tanah tersebut. Logam mulia seperti emas, biasanya memantulkan gelombang dengan sangat baik. L-detektor dapat menangkap pola pantulan itu, bahkan membedakan emas asli dari logam biasa. Bukan hanya itu, logam juga mempengaruhi kelembapan tanah di sekitarnya. Karena sifat konduktivitasnya,
logam bisa menarik atau menahan kelembapan lebih lama dibanding tanah biasa. L-detektor, dengan sensornya yang peka, bisa merasakan perbedaan kecil ini. Semua fenomena ini terjadi secara alami, tanpa kita sadari. Dan L-detektor adalah alat yang diciptakan untuk membaca tanda-tanda kecil itu, lalu menerjemahkannya menjadi arah yang jelas bagi penggunanya. Persepsi, perbedaan, dan faktor keberhasilan. Disinilah letak masalahnya. Banyak orang ketika pertama kali mendengar tentang L-detektor akan langsung berkata, "Ah, itu mustahil. Alat seperti itu tidak mungkin bekerja." Mengapa? Karena mereka membandingkannya dengan alat yang mereka sudah kenal, yaitu metal detektor biasa. Metal detektor konvensional bekerja dengan mengirim gelombang elektromagnetik kuat, lalu menunggu pantulannya dari logam. Itu sebabnya jaraknya pendek, biasanya hanya beberapa sentimeter, normalnya angka mainnya ada di antara 25 cm seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi, kalau ingin lebih dalam, harus menggali atau membawa koil yang sangat besar. L-detektor berbeda, ia tidak menembak gelombang kuat ke tanah. Sebaliknya, ia membaca dan memanfaatkan sinyal alami yang sudah ada di lingkungan, medan bumi, kelembapan tanah, perbedaan ion, dan pantulan gelombang alami. Karena itu, L-detektor bisa mendeteksi logam dari jarak jauh dan kedalaman besar tanpa harus menempel di permukaan tanah. Tapi ada hal penting yang harus dipahami. Karena L-detektor bekerja membaca perubahan alami, maka lingkungan sangat berpengaruh. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi keberhasilan antara lain. Tingkat kelembapan tanah terlalu kering atau terlalu basah bisa mempengaruhi sinyal. Banyaknya mineral pengganggu di area tersebut. Gangguan medan dari kabel listrik, menara pemancar, atau alat elektronik besar. Teknik penggunaan yang kurang tepat, seperti sudut antena atau kecepatan berjalan yang terlalu cepat. Inilah mengapa kadang ada orang yang mencoba L-detektor tapi gagal, lalu langsung menyimpulkan bahwa alatnya tidak berfungsi. Padahal, seringkali masalahnya bukan pada alatnya, melainkan pada cara penggunaannya atau kondisi lingkungan saat itu. Maka, memahami cara kerjanya dan melatih teknik penggunaan adalah kunci untuk mendapatkan hasil maksimal. Bukti lapangan. Untuk membuktikan kemampuan L-detektor, banyak pengujian telah dilakukan di lapangan. Salah satunya dilakukan di area yang dulunya merupakan lokasi perdagangan kuno. Operator memulai dari jarak ratusan meter dari target, mengikuti arah antena yang terus memandu. Setelah mendekat, antena berputar ke kiri, tanda logam mulia. Saat tanah digali, ditemukan perhiasan emas tua yang sudah tertimbun selama puluhan tahun. Di kesempatan lain, pengujian dilakukan di tanah yang mengandung besi tinggi. Metal detektor biasa langsung berteriak, karena menangkap semua logam tanpa bisa membedakan. Tapi L-detektor tetap tenang, antena hanya merespons pada logam target, bukan mineral pengganggu. Dari pengalaman ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa, kunci keberhasilan ada pada pemahaman penggunanya. Beberapa tips sederhana yang terbukti efektif secara umum, antara lain. 1. Gunakan pancingan emas, tidak harus besar, bahkan serpihan pun cukup, untuk membantu sinkronisasi medan. Itu pun jika punya emas, jika tidak maka ketahuilah, sesungguhnya L-detektor ini tetap berfungsi baik terhadap benda. 2. Perhatikan kondisi tanah, kelembapan sedang biasanya lebih ideal daripada terlalu kering atau terlalu basah. 3. Hindari area dengan gangguan medan besar, seperti dekat kabel listrik tegangan tinggi, atau pemancar radio. 4. Gerakan dengan kecepatan stabil, jangan terlalu cepat, agar antena punya waktu membaca perubahan medan. 5. Latihan rutin, semakin sering digunakan, semakin peka insting pengguna terhadap respon alat. Perlu kita ketahui, L-detektor bukanlah alat ajaib yang bekerja tanpa logika. Ia adalah hasil penggabungan pemahaman geologi, fisika medan, dan teknologi deteksi modern. Bagi yang memahaminya, L-detektor adalah pintu menuju penemuan besar yang sebelumnya tersembunyi jauh di bawah tanah. Dan seperti semua pengetahuan, bagi yang mau belajar, memahami, dan berlatih, hasilnya akan membuktikan segalanya. Karena di balik setiap deteksi yang berhasil, ada rahasia alam yang berhasil kita baca, dan L-detektor adalah kuncinya. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa saya punya cerita menarik dan ingin sedikit berbagi cerita tentang perjalanan panjang selama mendalami L-detektor. Dari pengalaman ini, saya menemukan banyak hal yang mungkin belum pernah dirasakan atau diketahui oleh banyak orang.
Sebagai pencinta dan pengguna L-detektor, saya sudah lama mempelajari bagaimana cara kerja alat ini. Salah satu hal paling mendasar yang saya pelajari adalah tentang pergerakan ujung L-detektor. Banyak orang percaya kalau ujung L-detektor yang berputar ke kiri menandakan keberadaan emas, sementara yang berputar ke kanan menandakan logam biasa. Sebetulnya yang pertama kali menemukan rahasia ini memang saya. Namun, setelah saya kaji berulang kali, ternyata tidak selalu benar secara mutlak. Faktor utama yang sangat berpengaruh adalah lokasi tempat kita mencari, dan juga setting alat L-detektor yang kita gunakan. Setiap tempat memiliki karakteristik medan dan kandungan logam yang berbeda-beda. Begitu juga dengan setting L-detektor yang harus kita sesuaikan, agar hasil deteksi lebih akurat. Selain itu, saya menemukan banyak hal baru yang mungkin belum banyak orang tahu, sudah saya dokumentasikan dalam berbagai video. Penemuan-penemuan ini rupanya mulai tersebar menjadi patokan bagi banyak orang di komunitas pencari emas dan logam. Kalau kalian tertarik dan ingin tahu lebih banyak tentang L-detektor, jangan lupa untuk subscribe dan ikuti terus video saya berikutnya. Saya akan terus berbagi pengalaman dan trik agar kita semua bisa mendapatkan hasil terbaik saat berburu emas dan logam. Pertanyaan selanjutnya, mengapa L-detektor tidak full tembaga? Jawabannya simpel. Bayangkan Anda sedang berada di tengah hutan, dan ada ribuan suara, burung berkicau, angin berdesir, dedaunan bergesekan, dan langkah kaki binatang. Jika telinga Anda mendengar semuanya tanpa saringan, Anda akan sulit fokus pada suara yang benar-benar penting, misalnya suara panggilan teman Anda yang sedang mencari. Itulah yang terjadi jika dibuat dari full tembaga. Memang, tembaga adalah konduktor terbaik. Ia bisa menangkap sinyal sangat cepat, sangat kuat. Namun, ia juga menangkap semua jenis sinyal, baik yang kita inginkan maupun yang tidak. Hasilnya, terlalu banyak gangguan, terlalu banyak sinyal palsu. Oleh karenanya, L-detektor tidak hanya sebatas keindahan bentuk, tapi juga belajar bijak dalam memilih target agar bisa membedakan mana yang benar-benar emas, dan mana yang hanya logam biasa atau mineral tanah. Hasilnya, pencarian jadi lebih efisien, tenaga tidak terbuang sia-sia, dan akurasi meningkat drastis. L-detektor sudah disetting sedemikian rupa, maka kalian tinggal belajar bagaimana cara bijak menggunakannya. Inilah mengapa L-detektor tidak pernah dibuat full tembaga. Karena dalam dunia deteksi, kecepatan menangkap sinyal memang penting. Tapi kemampuan untuk menyaring dan mengolah sinyal jauh lebih berharga. Lalu, bagaimana secara kajian ilmiah? Secara ilmiah, L-detektor bekerja dengan memanfaatkan medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh lingkungan, dan target logam di sekitarnya. Ketika sebuah logam berada di area jangkauan, ia akan mempengaruhi pola medan ini, sedikit mengubah arah atau kekuatan alirannya. Tembaga memiliki resistansi yang sangat rendah. Artinya, arus listrik atau sinyal elektromagnetik dapat mengalir dengan cepat dan hampir tanpa hambatan. Itulah sebabnya tembaga mampu menangkap sinyal yang sangat lemah dari jarak jauh. Namun, sifat ini juga membuatnya mudah terpengaruh oleh noise, gangguan dari mineral tanah, kelembapan, bahkan gelombang elektromagnetik lain yang tidak kita butuhkan. Cara mengatasinya tentu perlu dimodifikasi khusus agar bisa bekerja maksimal. Pada L-detektor, tembaga, stainless dan lainnya disusun sedemikian rupa sehingga tembaga berperan sebagai penangkap utama sinyal medan elektromagnetik. Sementara yang lainnya bertugas menstabilkan, meredam lonjakan, dan mengurangi efek gangguan. Hasil akhirnya adalah keseimbangan antara sensitivitas tinggi dan akurasi deteksi. Ibaratnya, kita punya mata yang tajam, tapi juga punya otak yang bisa membedakan mana bayangan pohon dan mana orang yang benar-benar kita cari. Itulah alasan mengapa terbukti lebih stabil di berbagai medan, tanah kering, basah, berpasir, bahkan di dekat air. Di samping itu, L-detektor memiliki satu keistimewaan yang mungkin belum dimiliki oleh kebanyakan detektor lain, yaitu adanya keajaiban tersembunyi berupa perpaduan teknologi dan energi spiritual. Sekali lagi itu hanyalah bonus. Di balik desain yang saya rancang, terdapat pengisian energi batin khusus yang kami berikan. Pengisian ini bukan syarat agar alat berfungsi, karena secara teknologi, L-detektor sudah mampu bekerja maksimal tanpa hal tersebut, namun tambahan ini menanamkan energi spiritual positif yang memberikan manfaat ekstra, antara lain. 1. Mendeteksi emas dari jarak jauh dengan akurasi tinggi, bahkan tanpa pancingan emas khusus. 2.
mendeteksi benda mati maupun hidup, memberikan fleksibilitas lebih saat eksplorasi. 3. Mengenali lokasi angker atau rawan energi negatif, sehingga pengguna bisa lebih waspada. 4. Berfungsi sebagai pagar diri untuk perlindungan dari gangguan gaib atau energi berbahaya. 5. Melemahkan hewan buas yang mencoba menyerang, cukup dengan memperlihatkan L-detektor sambil membaca bismillah, lalu ucapkan, Assalamualaikum El-Bahri. 6. Menambah stamina fisik saat hunting, terutama saat naik turun gunung. 7. Berfungsi sebagai kompas darurat ketika kehilangan jejak atau terpisah dari teman, bahkan membantu mencari benda berharga yang terjatuh di tengah hutan. 8. Bisa memiliki gerak spontan. Artinya, jika ada sesuatu yang membahayakan, tubuh akan secara refleks menghindar atau berbelok arah. Bisa juga tiba-tiba merasakan kelelahan luar biasa, atau seketika mampu menangkis bahaya yang tak terduga. Dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Bahkan, terkadang tubuh dapat memiliki kekuatan di luar kemampuan biasanya, namun tetap dalam keadaan sadar. Gerakannya pun bisa secepat dan selincah seekor harimau. Jangankan orang lain, Anda sendiri mungkin tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Untuk penjelasan lebih lengkap, ikuti terus video saya berikutnya atau hubungi saya langsung melalui WhatsApp, seperti kata pepatah, Anda sopan kami segan. Sekali lagi, itu semua hanyalah bonus gratis. Jangan heran, hal ini memang sulit diterima akal. Namun, jika Allah menghendaki, apa yang tidak mungkin? La haula wala quwata illa billah. Oh ya, mungkin bagi sebagian orang, kemampuan ini terdengar mengada-ada atau sulit diterima. Namun kami pastikan semua ini nyata dan sudah terbukti langsung oleh para pengguna di lapangan. Semua ini atas izin Allah tentunya. Menariknya lagi, pengguna tidak perlu melakukan ritual atau persiapan khusus apapun. Begitu L-detektor diterima, alat ini langsung siap pakai dan kekuatannya insya Allah bisa dirasakan langsung. Dengan begitu, L-detektor menjadi kombinasi sempurna antara teknologi modern dan sentuhan spiritual, mendukung Anda dalam pencarian target maupun menjaga keselamatan diri. Ingat, benda berharga memang tujuan kita saat hunting, namun keselamatan tentu jauh lebih utama. Bagaimana dengan lingkungan? Walaupun L-detektor dirancang untuk bekerja maksimal di berbagai kondisi, tetap ada faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi performa deteksinya. Memahami hal ini akan membantu pengguna mendapatkan hasil yang lebih akurat. 1. Kondisi tanah. Tanah berpasir, tanah gembur, atau tanah kering biasanya lebih mudah menyalurkan respon medan elektromagnetik sehingga deteksi bisa lebih cepat. Tanah yang banyak mengandung mineral atau besi, contoh, tanah merah atau tanah vulkanik bisa mempengaruhi arah antena. Namun L-detektor sudah dilengkapi sistem penyaring sehingga tetap dapat bekerja di tanah jenis ini, hanya saja disarankan untuk melakukan penyesuaian kecepatan putaran antena saat membaca sinyal. 2. Cuaca dan suhu. Kondisi kering, cerah, atau berangin ringan biasanya mendukung stabilitas medan elektromagnetik. Cuaca lembab atau hujan lebat dapat sedikit memperlambat respon, bukan karena L-detektor tidak mampu bekerja, tetapi karena kelembapan. Udara mempengaruhi konduktivitas medan, namun L-detektor mampu melewati hambatan ini. 3. Kedekatan dengan peralatan elektronik. Walau L-detektor tidak menggunakan baterai dan tidak terpengaruh gelombang radio seperti metal detektor biasa, peralatan elektronik besar, contoh, gardu listrik, menara BTS dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang mengganggu pembacaan antena. Jika memungkinkan, lakukan pencarian minimal 30-50 meter dari sumber medan kuat tersebut. Namun khusus L-detektor ini, sekiranya terpaksa tetap saja bisa digunakan dan mampu melewati semua itu. Dan perlu kita ketahui, saat menggunakannya, diperbolehkan membawa peralatan apapun, asalkan tidak dilepaskan dari tubuh. Namun jika terpaksa harus melepaskannya, maka gunakanlah kemampuan khusus. 4. Lingkungan perairan. L-detektor bisa mendeteksi target di bawah permukaan air seperti sungai atau laut, tetapi gagang antena tidak boleh diputar di dalam air karena hambatan cairan akan mengurangi kebebasan gerak antena. Solusinya adalah berdiri di darat lalu mengarahkan antena ke area perairan yang ingin dipindai. 5. Gangguan alam tak terlihat. Lokasi yang memiliki energi negatif atau angker kadang dapat membuat antena bergerak tak wajar. Untungnya, L-detektor dengan pengisian energi batin sudah dilindungi dengan pagar diri, sehingga pengguna tidak mudah terpengaruh oleh gangguan non-fisik tersebut. Bagaimana dengan sinyal palsu?
Banyak orang sering mengeluhkan soal sinyal palsu saat hunting logam. Memang, sinyal palsu itu nyata adanya dan banyak yang mengalaminya. Sinyal palsu bisa muncul karena berbagai hal seperti kandungan logam biasa di tanah, sampah logam, atau gangguan lingkungan lainnya yang membuat alat detektor memberikan sinyal yang menyesatkan. Namun, sejak saya menggunakan L-detektor, sepertinya tidak pernah merasakan hal itu. Alat ini memang dirancang khusus dengan desain yang mampu membedakan sinyal asli dari sinyal palsu secara akurat. Yang saya tahu, kalau antena berputar sekali saja, itu 90% memang ada benda logam yang nyata di sana. Jadi, saya bisa lebih percaya dan fokus untuk mencari tanpa harus ragu-ragu dengan sinyal palsu. Pengalaman ini membuat saya semakin yakin bahwa dengan desain yang tepat dan pengaturan yang benar, sinyal palsu bisa diminimalisir bahkan hampir tidak terasa sama sekali. Jadi, untuk teman-teman yang masih sering terganggu sinyal palsu, saya yakin L-detektor bisa jadi solusi yang efektif untuk hunting logam yang lebih tepat dan menyenangkan. Bagaimana cara memegang dan menggunakan L-detektor? Penggunaan L-detektor sebenarnya sederhana, namun ada teknik tertentu yang perlu diperhatikan agar pembacaan sinyal lebih akurat. 1. Posisi tubuh dan pegangan. Berdirilah tegak dengan posisi rileks, kaki terbuka selebar bahu. Pegang gagang L-detektor dengan tangan dominan, kanan atau kiri sesuai kenyamanan. Pastikan handle dalam posisi sejajar dengan tanah. Jangan menggenggam terlalu kencang, cukup longgar agar antena bisa bergerak bebas mengikuti respon medan elektromagnetik. 2. Arah pandang dan fokus. Pandang lurus ke depan ke arah area yang ingin dipindai. Pusatkan perhatian pada ujung antena dan rasakan arah gerakannya. Fokus ini membantu sinkronisasi antara tubuh, alat, dan medan elektromagnetik di sekitar target. 3. Proses pemindaian. Mulailah dengan mengarahkan antena ke arah utara atau titik acuan. Putar badan perlahan searah jarum jam sambil mengamati respon antena. Jika antena bergerak ke kanan indikasi logam biasa. Jika antena bergerak ke kiri indikasi emas. Tapi keduanya ini bukan hukum mutlak seperti yang barusan saya jelaskan di awal. 4. Pemeriksaan ulang. Saat antena menunjukkan arah tertentu, hentikan putaran, lalu maju perlahan mengikuti arah tersebut. Lakukan pemindaian silang, cross-check dari sisi berbeda untuk memastikan titik target lebih akurat. 5. Penggunaan di area khusus. Di lokasi padat logam seperti pasar atau bekas tambang, lakukan pemindaian bertahap dan tandai area yang paling konsisten responnya. Jika mendeteksi di area perairan, arahkan L-detektor dari daratan atau perahu kecil, hindari memutar antena langsung di dalam air. Mengapa L-detektor harus dipegang? Selain faktor lingkungan yang sudah kita bahas sebelumnya, ada hal penting yang sering tidak disadari pengguna, L-detektor bukan alat pasif. Teknologi L-detektor dirancang untuk menjadi sistem aktif yang melibatkan interaksi manusia, sehingga tangan pengguna menjadi bagian dari sirkuit alami. Tubuh sebagai konduktor, kulit manusia memiliki kelembapan alami yang membuatnya mampu menghantarkan arus listrik lemah dari L-detektor. Efek bioenergi, setiap manusia memiliki medan energi lemah yang unik. Medan ini, meskipun kecil, mampu mempengaruhi respon antena. Sinkronisasi getaran, saat L-detektor dipegang, medan elektromagnetik dari alat dan bioenergi tubuh saling mengunci, resonansi, sehingga respon terhadap logam atau emas menjadi jauh lebih kuat. Jika alat hanya ditancapkan di tanah, tidak ada arus balik bioenergi dari tubuh ke L-detektor. Alat kehilangan penguat alami, sehingga responnya hampir nol. Prinsip kerja yang mengandalkan perpaduan teknologi dan bioenergi tidak terpenuhi. Namun ketika alat dipegang, bahkan hanya dengan satu tangan, L-detektor langsung aktif sepenuhnya. Antena menjadi sensitif terhadap sinyal logam, emas, atau objek lain sesuai mode pencarian. Medan elektromagnetik lebih fokus dan terarah ke target. Fitur tambahan seperti deteksi lokasi angker atau perlindungan energi negatif bonus spiritual ikut aktif. Inilah sebabnya L-detektor adalah perpaduan antara alat ilmiah dan perpanjangan indera manusia, bukan sekadar besi, kawat, atau antena biasa. Pengalaman lapangan tetap berfungsi di atas air. Salah satu keunggulan L-detektor ini adalah kemampuannya tetap bekerja maksimal meskipun digunakan di area berair, bahkan ketika pengguna berada di sungai dengan kedalaman setinggi bahu. Dalam kasus ini, alat tidak dimasukkan ke dalam air, melainkan dipegang di atas permukaan air, namun hasil deteksi tetap akurat. Alat ini memanfaatkan bioelektrik alami dari tubuh manusia,
aliran listrik lemah yang selalu ada dalam tubuh. Saat dipegang, aliran ini tersalurkan ke rangkaian L-detektor, membuatnya lebih responsif. Inilah sebabnya L-detektor tidak berfungsi maksimal jika hanya ditancapkan ke tanah atau diikat tanpa disentuh pengguna. Desain mekanis yang memperkuat sensitivitas, sudut, panjang, dan bentuk antena dihitung sedemikian rupa untuk menangkap sinyal pantulan dari target logam. Bentuk ini juga membuat L-detektor tetap efektif di berbagai medan, baik darat, pasir, lumpur, maupun air. Bonus energi batin yang menguatkan sistem. Pengisian energi batin yang dilakukan sebelum pengiriman menambah kepekaan alat secara non-fisik. Meski tanpa bonus, L-detektor sudah bekerja. Tambahan energi ini membantu menyaring sinyal dan mengurangi noise dari lingkungan sekitar. Dengan memanfaatkan energi bumi, energi tubuh, material konduktor terbaik, dan pengisian energi batin, L-detektor menjadi alat yang hemat daya, tidak memerlukan baterai, namun tetap memiliki kemampuan deteksi yang luar biasa. Namun hal ini tidak bersifat mutlak. Kadang-kadang L-detektor tetap bisa membaca benda lain, namun sinyal dan gerakannya cenderung lemah dibandingkan dengan sinyal emas. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pengguna harus mengikuti petunjuk saya dalam melakukan penyelarasan alat dengan benar. Dengan mengikuti cara penyelarasan yang saya ajarkan, L-detektor akan bekerja optimal, meminimalkan gangguan sinyal dari logam biasa, dan meningkatkan peluang menemukan emas secara lebih tepat dan efektif. Faktor penghambat kinerja L-detektor. Meskipun L-detektor sudah dirancang untuk bekerja di berbagai medan, ada beberapa kondisi yang bisa membuat performanya sedikit menurun jika tidak diantisipasi. 1. Kontak langsung dengan tanah tanpa sentuhan pengguna. Jika L-detektor hanya ditancapkan di tanah atau dimasukkan ke lubang bambu tanpa dipegang, alat ini tidak mendapat suplai bioelektrik dari tubuh pengguna. Solusi, selalu pegang handle dengan nyaman agar arus bioelektrik tubuh mengalir dan membantu resonansi alat. 2. Kadar mineral tanah yang terlalu tinggi. Tanah dengan mineral logam tertentu, seperti biji besi, bisa memantulkan sinyal berlebihan. Namun L-detektor mampu meredamnya. 3. Kelembapan ekstrim. Meski L-detektor tahan terhadap kelembapan udara tinggi, jika seluruh alat terendam air terlalu lama, mekanisme antena bisa terganggu. Solusi, saat mencari di air, pegang L-detektor di atas permukaan air seperti yang sudah terbukti efektif saat digunakan di sungai setinggi bahu. 4. Penggunaan berlebihan tanpa istirahat. Antena L-detektor bekerja dengan sistem pivot yang presisi. Pemakaian berjam-jam tanpa henti bisa membuat sumbu sedikit longgar. Solusi, istirahatkan alat setiap beberapa jam dan periksa kekencangan kunci L pada gagang atau jika terpaksa gunakan langsung energi spiritual yang sudah menyatu dengan L-detektor. Tips dan trik memaksimalkan L-detektor di lapangan. 1. Gunakan di area terbuka lebih dulu. Lakukan scanning awal di lapangan terbuka untuk mempersempit area pencarian, baru lanjut ke area sempit atau tertutup. 2. Perhatikan keadaan tubuh. L-detektor bekerja optimal jika tubuh pengguna dalam kondisi fit dan tidak terlalu lelah, karena bioelektrik tubuh ikut membantu mengaktifkan resonansi alat. 3. Jangan ragu memeriksa logam biasa. Meskipun antena menunjukkan arah logam biasa, tetap lakukan pengecekan. Bisa saja itu benda kuno bernilai tinggi seperti pusaka atau artefak. Dan bisa jadi itu adalah emas karena putaran kanan-kiri bukan patokan mutlak. Metode pencarian paling efektif dengan L-detektor. 1. Scanning lingkaran besar. Mulailah dari titik awal lalu berjalan membentuk lingkaran besar atau berjalan lurus ke depan dengan radius tanda kurang lebih 5 meter 30 meter. Tujuannya untuk menangkap sinyal terkuat dari arah target sebelum mendekat. 2. Teknik penyempitan area. Setelah antena menunjuk ke arah tertentu, berhenti dan pindah ke titik lain untuk memastikan arah yang sama. Semakin banyak titik pengecekan, semakin akurat posisi target. 3. Teknik garis silang. Garis silang ini termasuk di antara rahasia yang saya temukan dan mungkin saya orang pertama kali menemukan cara ini. Caranya, lakukan scanning dari dua arah yang berbeda, misalnya utara selatan dan timur barat. Titik potong garis sinyal biasanya adalah lokasi target. 4. Menghadapi gangguan logam biasa. Jika di area tersebut banyak logam biasa, misalnya tanah bekas pertambangan, lakukan pemindaian ulang di radius yang lebih kecil. Gunakan pembacaan berulang untuk memastikan logam yang diincar adalah emas. 6. Deteksi di area angker. Gunakan L-detektor untuk mendeteksi bukan hanya logam,
tetapi juga energi tempat. Jika antena berputar tak beraturan atau terasa berat, bisa jadi area tersebut memiliki gangguan gaib. Manfaatkan fungsi proteksi bawaan alat. 7. Pemeriksaan akhir. Setelah menemukan titik yang diyakini sebagai lokasi target, tandai dengan jelas. Gunakan alat gali yang sesuai dengan kondisi tanah atau air untuk menghindari kerusakan pada target. Tapi jika kebun tersebut milik orang dan kebetulan menemukan suatu benda, maka sebaiknya pamit dulu pada yang punya lahan. Rahasia perawatan dan penyimpanan L-detektor agar awet dan tetap bertenaga. 1. Jaga dari benturan keras. Meskipun rangka L-detektor terbuat dari material pilihan, benturan keras dapat mempengaruhi keseimbangan antena dan akurasi deteksi. Saat bepergian, simpan dalam tas pelindung atau wadah khusus. 2. Hindari kontak langsung dengan air. Sistem penggerak antena dirancang untuk bekerja optimal di udara terbuka. Jika digunakan di dekat air, pastikan hanya bagian bawah pegangan yang aman basah, jangan merendam seluruh alat. 3. Bersihkan setelah pemakaian. Gunakan kain lembut untuk menghapus debu, pasir, atau tanah. Hindari penggunaan cairan pembersih kimia yang dapat merusak lapisan pelindung logam. 4. Penyimpanan di tempat kering. Simpan L-detektor di tempat kering dan bebas dari kelembapan berlebih. Gunakan silika gel di kotak penyimpanan untuk menghindari karat atau korosi pada bagian logam. 5. Perlindungan energi spiritual. Bagi unit yang telah diisi energi batin, hindari menyimpan di tempat yang terlalu kotor secara spiritual, misalnya dekat tempat pembuangan sampah atau lokasi negatif. Meski energinya tetap kuat, penyimpanan di tempat yang bersih akan menjaga kestabilan getaran alat. 6. Pengecekan berkala. Lakukan uji deteksi minimal sebulan sekali, meskipun tidak sedang digunakan. Hal ini memastikan semua mekanisme elektromagnetik dan keseimbangan antena tetap optimal. 7. Gunakan sesuai panduan. Hindari eksperimen ekstrim yang dapat mempengaruhi fungsi, seperti modifikasi komponen tanpa pengetahuan teknis. Kesalahan umum pengguna baru dan cara menghindarinya. Mengira L-detektor akan bergerak sendiri tanpa proses deteksi yang benar. Beberapa pengguna baru berharap antena langsung berputar saat dipegang tanpa teknik scanning. Solusi, lakukan langkah deteksi sesuai panduan, arahkan alat ke medan terbuka, biarkan tubuh dan alat menyatu dengan getaran elektromagnetik, lalu mulai bergerak perlahan sambil membaca arah putaran antena. Mengandalkan posisi statis terlalu lama. L-detektor dirancang untuk mendeteksi perubahan medan elektromagnetik saat ada pergerakan relatif antara alat dan target. Jika hanya diam di satu titik terlalu lama, respon bisa melemah. Solusi, lakukan pergeseran posisi setiap beberapa detik untuk memancing respon antena. Menggunakan di area dengan gangguan elektromagnetik tinggi, tiang listrik tegangan tinggi, menara telekomunikasi, atau kabel besar di bawah tanah dapat mengganggu akurasi deteksi. Solusi, jauhkan minimal 50 meter dari sumber gangguan besar sebelum mulai pencarian. Mengira pancingan emas selalu wajib. Banyak yang salah paham bahwa L-detektor hanya bisa bekerja jika ada pancingan emas. Padahal versi L-detektor dengan pengisian energi batin sudah bisa bekerja tanpa pancingan. Solusi, gunakan pancingan hanya jika ingin memperkuat fokus pada jenis logam tertentu. Tidak memahami arah putaran antena. Beberapa pemula belum hafal bahwa putaran ke kanan sama dengan logam biasa, dan putaran ke kiri sama dengan emas. Solusi, latihan di area yang sudah diketahui lokasi dan jenis logamnya, supaya terbiasa membaca respon antena. Menutup diri secara mental. L-detektor ini unik karena memadukan teknologi fisik dan energi batin. Jika pengguna terlalu tegang atau skeptis berlebihan, resonansi alat bisa menurun. Solusi, gunakan dengan rileks, pikiran terbuka, dan fokus pada tujuan deteksi. Tips pemanfaatan maksimal L-detektor. Pencarian emas dan logam mulia. Gunakan mode deteksi normal tanpa pancingan untuk pencarian umum. Sekali lagi, jika ingin fokus hanya ke emas, bisa tambahkan pancingan kecil di ruang penyimpanan pancingan. Di sana sudah saya sediakan 3 tempat penyimpanan khusus. Tapi tidak menggunakan pancingan sekalipun tidak masalah, bahkan jauh lebih aman saat hunting, terutama di lokasi yang kurang aman. Eksplorasi alam dan penelitian cocok untuk ekspedisi hutan, pantai, sungai, dan situs sejarah. Selain mendeteksi logam, L-detektor membantu memetakan area yang memiliki anomali elektromagnetik yang menarik bagi peneliti. Memulai deteksi, arahkan alat ke depan dan berjalan perlahan. Perhatikan gerakan antena, seperti yang sebelumnya saya jelaskan.
berputar ke kiri indikasi emas. Berputar ke kanan indikasi logam biasa. Tapi sekali lagi hal ini bukan mutlak. Jika antena bergerak cepat lalu berhenti, artinya target ada di area tersebut. Keselamatan dan etika pencarian selalu pastikan lokasi pencarian aman dan memiliki izin jika bukan di lahan pribadi. Panduan teknis langkah demi langkah. 1. Persiapan awal. Pastikan semua bagian alat, seperti handle, antena, dan kunci L, terpasang dengan baik. Saat mengunci gagang, tidak perlu terlalu kencang, cukup kencangkan secukupnya saja. 2. Pengecekan kedalaman. Lakukan deteksi sambil sedikit menurunkan posisi antena ke arah tanah. Semakin cepat antena bereaksi saat posisinya lebih rendah, kemungkinan besar target berada lebih dekat ke permukaan. Ketika antena sudah sejajar dengan target, L-detektor akan otomatis berputar, ini menandakan titik target tepat berada di bawahnya. Namun tetap berdiri tegak sekalipun juga tidak masalah. Karena pada kenyataannya, putaran antena tidak perlu terjadi berkali-kali, 1 atau 2 kali putaran sudah cukup. Meskipun dibiarkan berputar 1000 kali pun, tidak ada gunanya. Intinya, putaran hanya berfungsi untuk memastikan titik target berada tepat di bawahnya. Tambahan kisah nyata dan testimoni pengguna L-detektor. 1. Penemuan emas di area sungai. Seorang pengguna di Kalimantan mencoba L-detektor di tepi sungai dengan arus deras. Alat diarahkan dari atas permukaan air, tanpa menyentuh air sama sekali, dan antena langsung memberi respon kuat. Setelah digali di titik yang ditunjuk, ditemukan butiran emas halus bercampur pasir hitam. 2. Deteksi area angker untuk keamanan. Seorang pemburu harta karun di Sumatera mengaku bahwa L-detektornya berputar dan memberi tanda di sebuah titik di hutan. Setelah diperiksa, lokasi itu memang dikenal warga sebagai tempat berenergi yang sering menimbulkan gangguan. Berkat L-detektor, ia bisa menghindari area tersebut dan memilih jalur aman. 3. Perbedaan hasil dengan detektor biasa. Seorang penambang emas membandingkan L-detektor dengan detektor biasa berbahan full tembaga. Hasilnya, L-detektor dengan kombinasi yang tepat dan energi batin jauh lebih stabil, tidak mudah terpengaruh logam pengganggu di tanah, dan lebih presisi dalam membedakan emas asli. 4. Membantu menemukan barang hilang. Di Madura, L-detektor sering digunakan untuk mencari cincin emas yang terjatuh di sekitar rumah atau halaman terbuka. Dalam banyak kasus, hasilnya sangat cepat, kurang dari 5 menit antena sudah berputar dan mengarahkan ke titik yang tepat. Memang ada kalanya pencarian terlihat gagal, bukan karena alatnya tidak mendeteksi, melainkan karena logam ternyata berada di luar area yang dicari. Contohnya, pernah ditemukan emas sesuai titik deteksi, namun ternyata tertutup tumpukan daun kering. Saat daun disapu atau dicakar, emas ikut terbawa. Waktu itu saya tidak membawa pointer, sehingga agak kesulitan memastikan posisi persisnya. Ada juga pengalaman membantu mencari HP yang jatuh saat pemiliknya mengendarai motor sepulang sholat maghrib. Banyak orang sudah ikut mencari selama berjam-jam, tapi belum ketemu. Sekitar jam 9 malam, saya dipanggil untuk membantu. Alhamdulillah, berkat L-detektor, lokasi terdeteksi dengan cepat, ternyata HP terlempar ke tumpukan ilalang. Padahal area itu sebelumnya sudah diperiksa, tapi katanya tidak terlihat. Dengan L-detektor dan pointer, barang berhasil ditemukan secara cepat dan akurat. Sebetulnya, L-detektor tetap bisa digunakan tanpa pointer, namun ibarat mencari jarum di tumpukan jerami, butuh waktu lebih lama. Sebaliknya, menggunakan pointer tanpa L-detektor seperti berjalan di tempat gelap. Keduanya saling melengkapi, L-detektor membantu menemukan area target, dan pointer memastikan titik presisi, sehingga pencarian lebih cepat, hemat tenaga, dan minim kesalahan. Penutup dan pesan kunci. L-detektor bukan sekadar alat deteksi biasa. Ia adalah hasil perpaduan teknologi elektromagnetik presisi dengan sentuhan energi batin khusus yang menjadikannya unggul di berbagai kondisi, baik di darat maupun di dekat air, di area terbuka maupun lokasi yang penuh gangguan energi. Keunggulan L-detektor terletak pada kemampuannya membedakan logam, termasuk emas asli dan palsu, tanpa perlu pancingan khusus, serta ketahanannya terhadap gangguan medan mineral di tanah. Ditambah lagi, bonus perlindungan gaib dan kemampuan mendeteksi lokasi angker memberikan rasa aman ekstra bagi penggunanya. Meski terdengar luar biasa, semua ini nyata alias fakta dan telah dibuktikan oleh banyak pengguna di berbagai daerah, baik untuk pencarian emas, eksplorasi harta karun, maupun sekadar mencari barang berharga yang hilang.
Dengan desain yang praktis, ringan, tanpa baterai, serta siap pakai tanpa ritual atau persiapan khusus, L-Detector menjadi pilihan tepat bagi siapa saja yang ingin menggabungkan kecanggihan teknologi dengan nilai tambah perlindungan spiritual. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai, teman-teman. Semoga penjelasan tentang L-Detector ini bermanfaat dan bisa membantu kamu dalam pencarian emas atau harta berharga lainnya. Kalau kamu punya pertanyaan atau pengalaman seru dengan alat ini, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan video menarik lainnya dari kami. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.